Selamat pagi dan shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini adalah kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan. Memulai hari bersama Dia dalam doa dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Meskipun ibadah ini online, mari kita tetap berpakaian rapi dan hadir dengan hormat. Seperti kita datang langsung ke rumah Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya tubuh kita yang bangun, tetapi juga roh kita dibangkitkan kembali oleh kasih-Nya. Selamat mengikuti ibadah doa pagi ini, kiranya hadirat Tuhan memenuhi rumah dan hati kita masing-masing. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikannya, anugerahnya membawa kita memasuki tahun yang baru. Biarlah di dalam tahun yang baru ini, kita boleh lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi berharap dan berserah kepada Tuhan, dan hidup seturut apa yang Tuhan mau. Sebentar kita akan berdoa, kita akan memuji, menyembah Dia. Biarkan hati kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa menghitung begitu banyaknya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tapi hati kami bersuka cita. Hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang sudah kami lewati dan memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Biarkan hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Biarkan kehidupan kami Tuhan boleh berjalan seturut rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bekerjalah dalam kami Tuhan. Biar hanya pujian yang terbaik kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarkan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena kasih Tuhan. Kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan saat ini, lewat pujian ini, kita menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Syukur bagi-Mu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri Tuhan. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini, dan kami bersyukur kepada Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah adakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai pada saat ini Kau hentar kami Tuhan, Kau peliharakan kami, Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan, mari Engkau selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sudah turut apa yang Engkau mau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi dan menyembah, mempersembahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, lewat pujian ini selidiki hati kami. Biarkan hati ini boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, haleluya. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Kau Tuhan? yang Maha Tahu Engkau yang tahu, dan Engkau yang menilai hidup kami Tuhan. tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hati
Aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes, terima kasih. Ku berjuang Terima sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, Ku Tuhan. berjuang Kami mau berjuang sampai akhirnya. Sampai Engkau dapati. Aku tetap setia kepadamu, Tuhan. tetap setia. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kasih setiamu melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Biarkan hati ini juga Tuhan boleh memiliki kesetiaan yang sungguh kepadamu Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Engkau mendapati kami Tuhan. Tetap setia kepadamu. Biarkan kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan. Hanya yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami pun mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Di tahun ini Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan. Biarkan kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin hidup kami sepanjang tahun yang akan kami lewati. Biarkan Engkau boleh melihat kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
pelihara kesetiaan kami kepadamu. Sampai Engkau dapati kami tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Dan ini harapan kami kepadamu. Kami mau taruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjuang. Memelihara iman kami kepadamu. Memelihara kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Sampai saatnya Tuhan, Engkau mendapati iman yang sempurna di dalam hidup kami. Kesetiaan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau berkenan akan kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah terang firman-Mu boleh memimpin hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan. Mari berkata-katalah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang mau mengerti Tuhan. Yang mau taat dan setia. Mau turut apa yang Engkau mau Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan. Terus dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa pagi hari ini. Salam sehat dan selamat tahun baru di tahun 2026. Puji Tuhan, kita tetap setia di dalam pengiringan kepada Tuhan dan pagi hari ini mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini sering kita baca dan khususnya hamba-hamba Tuhan mengingatkan kepada jemaat, pada kita semua sebagai orang percaya agar kita harus hadir dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita melihat kenapa penulis Ibrani ini menuliskan ayat ini. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa ketika Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kudus turun, maka orang-orang begitu bersemangat untuk boleh berkumpul, bersekutu. Tetapi di sisi yang lain, waktu itu mereka juga tahu ada orang-orang yang tidak senang ketika ajaran tentang Kristus ini boleh diberitakan atau disaksikan kepada banyak orang. Karena kalau semakin banyak orang yang mendengar kesaksian tentang Kristus dengan karyanya yang agung sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan banyak orang yang menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan menjadi pengikut Yesus. Bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka begitu setia, mereka sungguh-sungguh ya.
Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa yang seharusnya orang-orang yang tadinya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan saat ini kita mengenalnya sebagai ibadah bersama. Pada hari Minggu kita datang ke gereja, dan kalau kita ingat waktu kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami anugerah Tuhan dalam hati kita bersyukur, dosa kita diampuni, kita begitu semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita begitu sukacita untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, kesibukan atau mungkin semangat yang berkurang membuat orang menjadi berubah, menjadi mulai merasa tidak terlalu perlu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita lupa bahwa kasih karunia Allah kita terima bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehidupan kita yang sudah benar, tetapi kita dibenarkan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan kenapa ayat Ibrani 10 ayat 25 mengatakan janganlah menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya melihat bahwa hari-hari ini banyak di antara jemaat Tuhan atau orang-orang percaya dengan adanya teknologi ibadah online merasa cukup untuk beribadah sendiri. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan bahwa latar belakang penulisan Ibrani 10 ayat 25 ini adalah mengingatkan kembali kepada orang-orang percaya supaya mereka jangan menjadi lemah. Kenapa? Karena orang-orang itu menjadi takut ketika mereka dikenal sebagai pengikut Kristus, maka mereka mungkin berpikir mereka bisa ibadah sendiri-sendiri. Mereka ibadah secara pribadi di tempat di mana orang lain tidak tahu dan tidak melihat apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Tetapi apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka menjadi lemah, mereka menjadi kurang pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka juga tidak berfungsi atau tidak diberikan semangat untuk bisa menjadi saluran berkat buat sesama. Dan inilah yang terjadi sehingga penulis Ibrani ini mengajak pada kita, mari kita saling menasehati dan semakin giat beribadah bersama-sama menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang ada teknologi ibadah online hari ini, semudah genggaman Bapak Ibu Saudara atau sedekat dengan televisi atau mungkin komputer yang Bapak Ibu miliki. Tetapi kalau memang Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan gereja-gereja yang beribadah, marilah kita setia dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan berpikir kita cukup dengan apa yang kita inginkan, tapi kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan tidak pernah salah. Bahwa waktu kita beribadah, kita akan menerima sukacita. Saya memberikan tantangan iman buat Bapak Ibu Saudara. Coba uji. Apakah waktu Bapak Ibu ibadah secara online sama berkatnya ketika beribadah langsung bersama-sama di gereja? Memang ibadah online itu menolong, apalagi pada waktu pandemi atau mungkin saat-saat tertentu. Tetapi janganlah menjadi kebiasaan, oh sudah ada ibadah online sehingga tidak perlu lagi datang beribadah kepada Tuhan. Akan ada perbedaan, berkatnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini firman Tuhan akan datang kepada kita. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari setia dalam beribadah kepada Tuhan. Khususnya kalau hari ini adalah hari Rabu Teduh, di mana masih ada kesempatan hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, di mana kita bisa beraktivitas. Tetapi hari Minggu, mari kita sama-sama datang ke gereja,
Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan hari ini boleh memberikan keberanian, pilihan, dan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara untuk memilih yang terbaik untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara, agar kehidupan Bapak Ibu diberkati Tuhan ketika beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan tentang panggilan dalam hidup kami sebagai orang percaya untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama. Dan waktu kami melakukannya, kami boleh saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni bagi kami, mungkin ada yang selama ini terbiasa untuk mengandalkan ibadah secara online. Memang ibadah itu bisa dilakukan secara pribadi, tetapi kami hanya beribadah dalam keadaan yang terbatas. Dan kami merasakan berkat Tuhan tidak maksimal. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap orang yang selama ini terbiasa untuk beribadah secara online, mereka boleh diberikan keberanian untuk memilih melangkah, untuk datang hadir secara langsung dalam persekutuan atau dalam ibadah bersama-sama di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami sudah mengakhiri pertemuan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.